Bayangin kamu nyasar ke dunia lain, terus serigala raksasa mau makan kamu, tapi malah jadi pengikutmu, dan ternyata kamu punya sihir pemurnian yang bisa menyelamatkan seluruh hutan. Tenosho, pria 35 tahun, awalnya menjalani hari seperti biasa. Ia pergi bekerja tanpa menyadari bahwa hidupnya akan berubah total. Ingatannya terasa kabur, seolah ada sesuatu yang ganjil sejak pagi. Dalam perjalanan, Tenosho mengalami kecelakaan fatal. Ia tertabrak truk. Bukan hanya dia, tetapi ada 4 orang lain yang juga menjadi korban dalam kejadian itu. Setelah kecelakaan, Tenosho mendengar suara-suara asing yang membicarakan tentang pemanggilan pahlawan-pahlawan pemberani ke dunia lain. Dari percakapan itu, ia mulai menyadari bahwa para korban kecelakaan tersebut kemungkinan dipanggil ke dunia fantasi. Masalahnya, ritual itu ternyata belum sempurna. Suara-suara tersebut menyebutkan bahwa gangguan dalam pemanggilan bisa membuat mereka kembali ke dunia asal. Disinilah Tenosho sadar bahwa dirinya mungkin bukan target utama, melainkan orang yang ikut terbawa secara tidak sengaja. Ketika pihak yang melakukan pemanggilan panik karena ada 1 orang lagi, Tenosho menyadari posisinya sangat janggal. Ia bukan pahlawan utama, bukan pula sosok yang dipersiapkan. Ia hanyalah seseorang yang ikut masuk akibat kekacauan ritual. Di tengah kekacauan itu, Tenosho tiba-tiba jatuh ke ruang yang tidak diketahui. Ia tidak tahu kemana akan pergi atau apa yang akan terjadi padanya. Setelah itu, ia membuka mata dan mendapati dirinya berada di hutan lebat yang sama sekali asing. Pohon-pohon ada di mana-mana, dan suasananya jelas berbeda dari dunia asalnya. Di dunia baru itu, Tenosho bertemu seekor serigala putih besar yang tampak seperti beast liar. Namun, bukannya diserang, ia justru bisa berada dekat dengan makhluk tersebut. Bahkan, ia merasa senang dan nyaman karena bulunya sangat lembut. Dari titik ini, kisah mulai berkembang menjadi petualangan seorang pria biasa yang terlempar ke dunia lain bukan sebagai pahlawan utama, melainkan sebagai sosok tak terduga yang harus bertahan hidup, memahami dunia baru, dan membangun hubungan dengan makhluk-makhluk di sana. Setelah terjatuh dari ruang kosong yang misterius, Tenosho akhirnya tersadar di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Saat membuka mata, yang ia lihat hanyalah pepohonan tinggi dan langit yang tertutup rimbunnya dedaunan. Dalam keadaan bingung, ia mulai bertanya-tanya di mana sebenarnya ia berada. Sesaat setelah bangun, Tenosho menyadari bahwa tubuhnya terasa sangat lelah, berat, dan lesu. Ia bukan hanya kebingungan secara mental, tetapi juga merasa fisiknya sangat tidak enak, seolah ada sesuatu yang menekan tubuhnya sejak ia sadar. Saat mulai mengamati sekeliling, Tenosho menyadari bahwa tempat itu adalah hutan yang gelap dan asing. Ia lalu mengingat kembali suara-suara yang sempat ia dengar sebelumnya tentang pemanggilan pahlawan ke dunia lain. Dari situ, ia mulai menduga bahwa dirinya benar-benar telah terseret ke dunia lain, seperti cerita-cerita fantasi yang pernah diceritakan adiknya. Tenosho teringat bahwa adiknya sering membicarakan kisah tentang orang-orang yang dipanggil ke dunia lain, seperti dalam komik atau cerita fantasi. Dulu, ia menganggap semua itu hanya khayalan atau hiburan semata. Namun kini, setelah mengalami semuanya sendiri, ia mulai percaya bahwa kemungkinan besar dirinya memang berada di tempat yang berbeda dari dunia asalnya. Setelah menyadari kemungkinan itu, Tenosho mulai diliputi kecemasan. Ia bertanya dalam hati apakah dirinya masih bisa kembali ke rumah atau justru akan terjebak selamanya di dunia asing ini. Pikiran tentang dunia asalnya membuat rasa takut dan kesepian semakin kuat. Karena tekanan mental yang semakin besar, Tenosho sempat berteriak meluapkan rasa frustrasinya. Namun setelah itu, ia berusaha menenangkan diri. Ia mencoba berpikir logis, jika ini benar-benar dunia lain, maka mungkin saja di tempat ini ada hal-hal seperti sihir, kutukan, roh jahat, atau makhluk aneh. Di tengah usahanya menenangkan diri, Tenosho makin sadar bahwa rasa tidak nyaman yang ia alami bukan sekadar kelelahan biasa. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang gelap dan tak terlihat sedang menempel pada tubuhnya, bahkan perlahan-lahan masuk ke dalam dirinya. Inilah yang membuat tubuhnya semakin berat dan pikirannya tidak jernih.
Karena tidak ada orang lain di sekitar yang bisa dimintai pertolongan, Tenosho mulai menebak-nebak penyebab kondisinya. Ia menduga mungkin hutan itu dipenuhi kutukan, kabut jahat, atau roh gelap. Meski ia sendiri belum yakin, ia merasa harus segera melakukan sesuatu sebelum kondisinya memburuk. Dengan berbekal pengetahuan seadanya dari cerita fantasi yang pernah ia dengar, Tenosho nekat mencoba mengucapkan mantra pemurnian atau purification. Awalnya ia sendiri merasa tindakannya konyol, karena ia tidak benar-benar tahu apakah sihir itu ada atau tidak. Namun karena tidak punya pilihan lain, ia tetap mencobanya. Di luar dugaan, mantra yang ia ucapkan benar-benar bereaksi. Tenosho mulai merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan, dan kabut hitam atau energi aneh yang tadi terasa menempel perlahan menghilang. Saat itulah ia sadar bahwa apa yang ia lakukan bukan kebetulan, ia benar-benar bisa menggunakan sihir. Keberhasilan menggunakan sihir membuat Tenosho sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak tiba di dunia asing itu, ia mendapatkan sebuah petunjuk penting. Dunia ini memang bukan dunia biasa, dan ia sendiri kini memiliki kemampuan untuk bertahan hidup di dalamnya. Meski masih takut dan belum memahami situasinya sepenuhnya, ia mulai melihat adanya harapan. Bagian ini menjadi titik penting dalam perjalanan Tenosho. Ia bukan hanya sadar bahwa dirinya berada di dunia lain, tetapi juga mulai memahami bahwa dunia ini memiliki hukum yang berbeda, termasuk keberadaan sihir. Dari sinilah proses adaptasinya benar-benar dimulai sebelum ia nantinya menghadapi makhluk-makhluk asing dan peristiwa yang lebih besar. Saat masih berusaha memahami keadaan di hutan, Tenosho tiba-tiba menyadari ada makhluk besar di dekatnya. Ketika ia menoleh, ia mendapati seekor serigala raksasa dengan taring tajam dan tatapan buas sedang mengawasinya. Ukurannya jauh lebih besar dari serigala biasa, membuatnya langsung tegang dan ketakutan. Melihat makhluk sebesar itu, Tenosho sempat bingung apakah itu anjing liar, serigala, atau bahkan makhluk lain yang lebih mengerikan. Ia sadar bahwa melawan secara langsung adalah tindakan gegabah, tetapi melarikan diri juga sangat berbahaya karena bisa memancing serangan. Dalam posisi itu, ia merasa dirinya benar-benar sedang berada di hadapan predator. Meski panik, Tenosho berusaha berpikir jernih. Ia menilai bahwa satu-satunya pilihan paling aman adalah tidak bertindak gegabah. Ia mencoba memperhatikan gerak-gerik serigala itu, berharap bisa membaca apakah makhluk tersebut benar-benar hendak menyerang, atau ada hal lain yang sedang terjadi. Tak lama kemudian, Tenosho melihat sesuatu yang aneh. Serigala raksasa itu tampak goyah, lemah, dan kesakitan. Bahkan tubuhnya terlihat gemetar. Bukannya langsung menerkam, makhluk itu justru seperti sedang menahan penderitaan hebat. Sesaat kemudian, serigala itu mengaum keras lalu kehilangan keseimbangan dan jatuh. Dari kondisinya, Tenosho menduga bahwa makhluk tersebut sedang dipengaruhi oleh kabut hitam atau energi gelap yang sebelumnya juga sempat ia rasakan pada tubuhnya. Ia mulai menghubungkan keadaan serigala itu dengan pengalaman buruk yang baru saja ia alami. Walaupun masih sangat takut, Tenosho tidak bisa mengabaikan pemandangan di depannya. Ia menyadari bahwa serigala itu mungkin bukan sedang menyerangnya, melainkan sedang menderita. Di titik ini, rasa takutnya mulai bercampur dengan belas kasihan. Setelah sempat ragu, Tenosho mengambil keputusan penting. Ia akan mencoba menyelamatkan serigala itu. Ia mengingat bahwa sihir pemurnian yang ia gunakan sebelumnya berhasil menghilangkan pengaruh buruk dari tubuhnya sendiri. Karena itu, ia memilih mengambil risiko dan menggunakan sihir yang sama pada makhluk tersebut. Dengan hati-hati, Tenosho mendekat dan mengucapkan mantra pemurnian. Ia tetap waspada karena serigala itu bisa saja menyerang kapan saja. Namun dalam keadaan genting itu, ia memberanikan diri untuk mencoba sihirnya sekali lagi. Di luar dugaan, mantra yang digunakan Tenosho benar-benar bekerja. Kondisi serigala itu perlahan berubah. Aura mengerikan dan gejala aneh yang menyelimutinya mulai menghilang. Serigala tersebut menjadi lebih tenang, seolah telah terbebas dari pengaruh buruk yang sebelumnya menyiksanya. Setelah efek sihir mereda,
serigala raksasa itu tampak kebingungan sesaat, lalu menunjukkan sikap yang jauh lebih jinak. Perubahannya sangat jelas. Dari makhluk yang tadinya tampak ganas dan berbahaya, kini ia terlihat lebih tenang dan tidak lagi memancarkan niat menyerang. Melihat perubahan itu, Tenosho merasa lega sekaligus takjub. Rasa takut yang sebelumnya mendominasi perlahan berubah menjadi rasa kagum. Ia mulai memperhatikan bahwa meski ukurannya sangat besar dan wajahnya tampak garang, serigala itu sebenarnya memiliki penampilan yang mengesankan. Begitu merasa aman, Tenosho langsung menunjukkan sisi lembutnya. Ia mulai berpikir bahwa serigala itu terlihat lucu dan menggemaskan, terutama karena bulunya tampak tebal dan lembut. Ia bahkan ingin menyentuh dan membelai bulunya, meskipun tetap menyadari bahwa makhluk itu masih seekor binatang liar. Alih-alih menyerang, serigala itu justru menunjukkan perilaku jinak. Ia tampak tidak menolak kehadiran Tenosho, bahkan mulai memperlihatkan sikap percaya. Momen ini menjadi titik awal lahirnya ikatan unik antara manusia asing dari dunia lain dan seekor serigala putih raksasa. Pada bagian akhir, serigala itu bahkan memperlihatkan sisi yang sangat tidak terduga. Ia menunjukkan perutnya di hadapan Tenosho. Sikap seperti ini menandakan bahwa ia tidak melihat Tenosho sebagai ancaman. Bagi Tenosho, hal itu menjadi bukti bahwa tindakannya menolong makhluk tersebut telah membangun rasa aman di antara mereka. Dari pertemuan yang semula menegangkan dan nyaris berbahaya, situasinya berubah menjadi awal dari hubungan yang hangat. Serigala putih raksasa itu tidak lagi hanya tampak sebagai monster hutan, tetapi mulai menjadi teman pertama Tenosho di dunia baru yang asing dan penuh misteri. Setelah mengetahui sihir pemurniannya berhasil menenangkan serigala putih itu, Tenosho mencoba lagi menggunakan sihir dengan niat yang lebih jelas, yaitu membersihkan dan memurnikan tubuh serigala tersebut. Ia membayangkan seekor serigala yang bersih dan sehat, lalu mengucapkan mantra. Hasilnya terlihat nyata. Bulu serigala itu tampak lebih bersih dan aura gelap di tubuhnya makin memudar. Setelah pemurnian kedua, serigala itu tampak jauh lebih baik. Ia berdiri, meregangkan tubuhnya, dan terlihat lebih segar dibanding sebelumnya. Tenosho sempat mengira bahwa serigala itu akan pergi begitu saja setelah ditolong. Alih-alih langsung menghilang, serigala putih itu menoleh ke arah Tenosho. Tatapannya tidak lagi penuh permusuhan. Ada perubahan sikap yang jelas. Dari makhluk buas yang semula siap menerkam, kini ia terlihat mengamati Tenosho dengan rasa penasaran. Tak lama kemudian, serigala putih itu bergerak cepat menembus hutan, dan Tenosho berusaha mengikutinya. Ia terkejut melihat kecepatan serigala itu yang luar biasa. Di tengah kebingungan, ia sadar bahwa makhluk yang baru ditolongnya ini jelas bukan serigala biasa. Pada bagian ini mulai diperlihatkan bahwa serigala putih tersebut memiliki kesadaran, pengalaman, dan kedudukan yang jauh melampaui binatang biasa. Ia bukan sekadar hewan liar penghuni hutan, melainkan sosok penting yang telah hidup sangat lama dan memahami keadaan hutan itu. Cerita lalu menyingkap masa lalu hutan tempat Tenosho berada. Disebutkan bahwa sekitar 200 tahun lalu, hutan itu diselimuti oleh kegelapan. Bukan kegelapan biasa, melainkan kekuatan jahat yang menelan seluruh kawasan dan mengubah keseimbangan alam. Sejak kegelapan menyelimuti hutan, makhluk-makhluk di dalamnya dipaksa bertahan dalam lingkungan yang kejam. Yang lemah mati atau tersingkir, sementara yang kuat bertahan hidup. Hutan itu berubah menjadi tempat yang penuh pertarungan, penderitaan, dan kematian. Serigala putih itu kemudian diperlihatkan sebagai sosok bernama Raja Fenrir. Ia adalah makhluk kuat yang telah menyaksikan perubahan hutan tersebut selama ratusan tahun. Sebagai salah satu yang mampu bertahan, ia menjadi semacam penguasa atau penjaga yang terus hidup di tengah kegelapan yang menguasai hutan. Raja Fenrir ternyata selama ini mampu menahan pengaruh kegelapan berkat sihir pemurnian miliknya sendiri. Namun kemampuan itu tidak permanen. Ia harus terus-menerus mengulang mantra pemurnian agar tidak sepenuhnya ditelan oleh kegelapan.
Karena telah menggunakan sihir itu berulang kali selama ratusan tahun, kekuatan sihir Fenrir pun semakin terkuras. Lambat laun ia tidak lagi sanggup menahan kegelapan seperti sebelumnya. Inilah alasan mengapa saat bertemu Tennosho, ia berada dalam keadaan sangat lemah dan hampir kehilangan kesadaran. Ketika kekuatannya menurun dan kegelapan mulai mengambil alih pikirannya, Fenrir dipenuhi dorongan untuk membunuh manusia. Ia mencium keberadaan manusia di hutan dan menganggap manusia sebagai musuh. Pikiran itu bukan sepenuhnya kehendaknya sendiri, melainkan pengaruh dari kegelapan yang merusak akal sehatnya. Dalam keadaan setengah dikuasai kegelapan, Fenrir akhirnya menemukan Tennosho. Saat itu, ia sudah berada di ambang kehilangan kendali sepenuhnya. Namun di saat yang sama, tubuh dan kesadarannya sudah terlalu lemah untuk bertahan lama. Di titik itulah Tennosho menggunakan sihir pemurnian pada Fenrir. Dari sudut pandang Fenrir, tindakan itu sangat mengejutkan. Seorang manusia asing yang baru saja ia anggap mangsa, justru berani mendekat dan menolongnya. Setelah dipurifikasi, Fenrir mulai menyadari bahwa Tennosho bukan manusia biasa. Ia heran karena sihir pemurnian yang digunakan Tennosho tampak berhasil tanpa efek balik yang jelas. Padahal, sihir semacam itu biasanya menguras tenaga atau menimbulkan beban tertentu. Hal ini membuat Fenrir mulai penasaran pada identitas asli Tennosho. Kini, bukan hanya Tennosho yang kagum pada serigala putih itu, tetapi Fenrir juga mulai menaruh perhatian pada Tennosho. Dari sinilah hubungan mereka berkembang bukan sekadar antara manusia dan binatang liar, melainkan antara dua makhluk asing yang saling melihat keanehan satu sama lain. Meski untuk sementara berhasil dipulihkan, Fenrir menyadari bahwa pemurnian yang diterimanya mungkin hanya bersifat sementara. Kegelapan yang menguasai hutan belum benar-benar hilang. Ancaman itu masih ada, dan sewaktu-waktu bisa kembali menelan dirinya maupun makhluk lain di hutan tersebut. Dari sini, kisah mulai bergerak ke arah yang lebih luas. Tennosho tidak lagi hanya berjuang untuk bertahan hidup di dunia lain. Ia kini terseret ke dalam misteri besar tentang hutan terkutuk, kegelapan yang telah berlangsung 200 tahun, dan keberadaan Raja Fenrir. Setelah menerima pemurnian dari Tennosho, Fenrir mulai menyadari bahwa sihir itu tidak hanya menenangkan tubuhnya untuk sesaat, tetapi juga menyebar ke seluruh tubuhnya dan mempercepat penyembuhan. Dari sudut pandangnya, kekuatan sihir Tennosho terasa sangat besar, halus, dan nyaris tanpa batas. Fenrir dibuat heran karena belum pernah melihat manusia dengan kendali sihir sepresisi itu. Ia mulai memandang Tennosho bukan sebagai manusia biasa, melainkan sosok istimewa yang pantas dihormati. Karena itulah, sikap Fenrir terhadap Tennosho berubah semakin tunduk dan penuh penerimaan. Sesudah itu, Fenrir tidak lagi memperlakukan Tennosho sebagai orang asing. Ia mulai bertindak seolah-olah sedang memandu atau mengantar Tennosho ke suatu tempat penting. Sementara itu, Tennosho yang masih bingung hanya bisa mengikuti arus, meski diam-diam mulai menikmati sensasi bergerak bersama Fenrir yang sangat cepat. Perjalanan mereka berakhir di sebuah gua besar yang tampak seperti markas atau tempat tinggal Fenrir. Dari luar, gua itu terlihat gelap, sunyi, dan memancarkan suasana yang tidak nyaman. Tempat itu jelas bukan gua biasa, melainkan lokasi yang juga telah terpengaruh oleh kutukan hutan. Saat berdiri di depan pintu gua, Tennosho merasa ada sesuatu yang salah. Meski Fenrir sudah dipurifikasi, ia sadar bahwa kutukan di tempat itu belum benar-benar hilang. Udara di sekitar gua terasa berat dan mencurigakan, seolah masih ada sisa kegelapan yang bersembunyi di dalamnya. Dengan hati-hati, Tennosho kembali memakai mantra purification. Kali ini, ia sudah lebih paham bahwa sihirnya bekerja lebih baik jika disertai dengan bayangan mental yang jelas tentang sesuatu yang bersih, sehat, dan bebas kutukan. Ia pun mencoba memurnikan area pintu masuk gua sebelum melangkah lebih jauh. Setelah mencoba memurnikan area sekitar, Tennosho menyadari bahwa efek kutukan di dalam gua masih sangat kuat. Ia bahkan berpikir bahwa ukuran tempat ini mungkin jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Ini menandakan bahwa gua tersebut
setelah lama menjadi sarang kegelapan. Tak lama kemudian, Tenosho melihat mata-mata yang berkilat di kegelapan. Ternyata Fenrir tidak tinggal sendirian. Di dalam gua ada beberapa makhluk lain, serigala-serigala lain, bahkan kemungkinan ada seekor anjing yang juga telah terpapar kutukan dan berada dalam keadaan liar. Melihat makhluk-makhluk itu mendekat, Fenrir segera mengambil posisi di depan Tenosho. Ini menunjukkan bahwa Fenrir kini benar-benar menganggap Tenosho sebagai seseorang yang harus ia lindungi. Di sisi lain, Tenosho sadar bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi di balik Fenrir. Alih-alih melarikan diri, Tenosho memilih menggunakan kemampuan yang baru saja ia temukan untuk menolong makhluk-makhluk lain di dalam gua. Ia paham bahwa jika Fenrir bisa diselamatkan, maka kemungkinan besar makhluk-makhluk lain ini juga masih bisa dipulihkan. Di tahap ini, Tenosho mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak lagi memakai sihir pemurnian hanya untuk satu makhluk, tetapi mencoba memperluas jangkauan pengaruh sihirnya. Ia membayangkan seluruh kutukan memudar dari makhluk-makhluk yang ada di hadapannya. Dengan fokus yang lebih kuat, Tenosho mengucapkan mantra purification sekali lagi. Cahaya pemurnian pun menyebar ke beberapa makhluk sekaligus. Ini menjadi titik penting karena untuk pertama kalinya ia tidak hanya menyelamatkan satu makhluk, tetapi sekelompok makhluk terkutuk sekaligus. Satu persatu, serigala-serigala yang semula tampak ganas dan dipenuhi aura gelap mulai tenang. Tatapan mereka berubah, tubuh mereka tidak lagi menegang, dan perilaku mereka menjadi jauh lebih jinak. Tenosho berhasil membersihkan pengaruh kegelapan dari mereka. Dengan dipulihkannya penghuni gua, suasana di tempat itu perlahan berubah. Yang semula terasa seperti sarang monster kini mulai tampak seperti tempat tinggal kawanan yang hanya lama tersiksa oleh kutukan. Tenosho mulai melihat bahwa banyak dari mereka sebenarnya hanyalah korban. Melihat Tenosho mampu melakukan pemurnian berulang kali, bahkan pada banyak target sekaligus, Fenrir semakin yakin bahwa manusia ini bukan orang biasa. Kekuatan sihir Tenosho sangat aneh, sangat melimpah, dan sulit dijelaskan dengan logika umum dunia itu. Sesudah para makhluk itu dipurifikasi, mereka tidak menunjukkan permusuhan pada Tenosho. Sebaliknya, mereka mulai tenang dan menerima kehadirannya. Ini menandakan bahwa Tenosho perlahan diakui oleh kelompok Fenrir bukan sekadar sebagai tamu, tetapi sebagai penyelamat. Di akhir bagian ini, Tenosho menyadari bahwa di antara makhluk-makhluk yang ia selamatkan, tidak semuanya serigala. Ada juga seekor anjing di antara mereka. Hal ini memberi petunjuk bahwa kutukan hutan tidak hanya menyerang satu jenis makhluk, tetapi dapat menelan siapa saja yang hidup di wilayah itu. Awalnya Tenosho hanyalah manusia tersesat yang kebingungan di dunia asing. Namun kini perannya mulai berubah. Ia menjadi penolong, pemurni, dan sosok yang bisa membawa harapan bagi makhluk-makhluk yang telah lama hidup di bawah bayang-bayang kegelapan. Setelah berhasil memurnikan para penghuni gua dari kutukan, Tenosho menyadari bahwa tubuh mereka masih tampak kotor dan kusam. Ia lalu menggunakan sihir lagi, kali ini dengan tujuan yang lebih sederhana, membersihkan bulu mereka. Hasilnya langsung terlihat, dan kawanan itu tampak jauh lebih segar. Saat ia mengucapkan perintah sederhana seperti bersih, reaksi para serigala menunjukkan bahwa mereka mengerti maksudnya. Momen ini membuat Tenosho terkejut. Ia mulai menyadari bahwa hubungan mereka bukan sekadar antara manusia dan hewan liar, melainkan sudah mendekati bentuk komunikasi sederhana. Setelah dipurifikasi dan dibersihkan, suasana di dalam kelompok itu berubah. Mereka tidak lagi saling menyerang, melainkan tampak akrab dan saling menerima. Tenosho pun menyimpulkan bahwa mereka kemungkinan memang telah lama hidup bersama, dan kutukanlah yang membuat mereka sebelumnya bertingkah liar. Setelah keadaan di sekitar lebih aman, Tenosho kembali fokus pada persoalan utama. Apa yang harus dilakukan setelah ini? Ia sadar bahwa menyelamatkan Fenrir dan kawanan saja belum cukup, karena sumber kutukan di gua itu jelas masih belum ditemukan. Saat Tenosho mencoba bertanya pada Fenrir tentang apa yang ada di dalam gua, jawaban yang ia dapatkan tidak jelas. Fenrir tampaknya tidak mengetahui secara pasti apa yang bersembunyi di bagian terdalam.
atau setidaknya tidak bisa menjelaskannya dengan mudah. Hal ini membuat Tenosho sadar bahwa mereka harus menyelidikinya sendiri. Karena para makhluk itu bisa memahami perkataannya dan kini tidak lagi bermusuhan, Tenosho merasa bahwa ia bisa mengandalkan mereka. Ini menjadi titik penting karena sebelumnya ia hanyalah orang asing yang sendirian, sedangkan kini ia mulai memiliki sekutu di dunia baru ini. Saat memasuki gua lebih jauh, Tenosho merasakan bahwa kegelapan di sana semakin tebal. Ia menyimpulkan bahwa makin dalam mereka masuk, makin kuat pula pengaruh kutukan yang menyelimuti tempat itu. Dari sini, ia menduga bahwa pasti ada sumber atau inti masalah yang menyebabkan semuanya. Untuk menghadapi kondisi itu, Tenosho kembali menggunakan mantra purification berulang kali sambil berjalan. Ia berusaha membersihkan jalan di depan mereka setahap demi setahap. Namun, ia segera menyadari bahwa cara ini terasa tidak ada habisnya, seolah kutukan di gua itu terlalu luas untuk disapu hanya dengan pemurnian biasa. Karena pemurnian terus-menerus tidak efisien, Tenosho mulai berpikir lebih praktis. Ia menyadari bahwa yang mereka butuhkan bukan hanya membersihkan kegelapan, tetapi juga melindungi diri dari pengaruh kutukan selama penelusuran berlangsung. Dari pemikiran itu, Tenosho mendapat ide tentang sihir barrier atau penghalang. Ia membayangkan sebuah pelindung yang menjaga dirinya, Fenrir, dan kawanan tetap aman dari kutukan di sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa kemampuan Tenosho tidak hanya besar, tetapi juga mulai berkembang secara kreatif. Setelah mantra penghalang digunakan, tampak bahwa sihir itu benar-benar bekerja. Sebuah perlindungan terbentuk di sekitar mereka, dan suasana menjadi sedikit lebih aman. Tenosho sendiri masih belum tahu apakah penghalang itu hanya efektif melawan kutukan, atau juga bisa menahan serangan fisik. Tidak puas dengan perlindungan seadanya, Tenosho lalu mencoba memperkuat penghalang itu dengan mantra Enhance. Ia berharap barrier tersebut bisa menahan serangan sihir maupun serangan fisik, sehingga kelompok mereka dapat bergerak lebih aman di dalam gua. Dengan barrier yang sudah diperkuat, Tenosho, Fenrir, dan kawanan lainnya mulai melangkah masuk lebih dalam. Di titik ini, suasana terasa semakin mencekam. Gua itu ternyata jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar, seperti memiliki lorong-lorong panjang yang menyembunyikan sesuatu. Semakin jauh masuk, cahaya semakin hilang. Tenosho sempat memikirkan berbagai kemungkinan sihir seperti penglihatan malam atau semacam kemampuan melihat dalam gelap, tetapi ia kesulitan membayangkan bentuk sihir yang tepat. Ia menyadari bahwa kekuatannya sangat bergantung pada imajinasi dan konsep yang ia pahami. Setelah berpikir, Tenosho akhirnya mencoba pendekatan lain. Bukan melihat dalam gelap secara langsung, melainkan merasakan bentuk ruang di sekitarnya. Dengan kata lain, ia menggunakan sihir untuk menangkap kontur lorong, dinding, dan arah di sekelilingnya, seperti semacam pemetaan ruang secara mental. Cara itu ternyata berhasil. Tenosho merasakan seolah-olah struktur lorong gua diproyeksikan langsung ke dalam pikirannya. Ia terkejut karena sensasinya terasa sangat nyata. Walaupun yang ia lihat bukan cahaya biasa, melainkan hasil pemahaman ruang melalui sihir. Setelah berhasil menggunakan beberapa jenis sihir, pemurnian, penghalang, penguatan, dan pemetaan ruang, Tenosho mulai menyadari bahwa dirinya mempunyai potensi sihir yang luar biasa. Ia tidak lagi sekadar bereaksi terhadap keadaan, tetapi mulai aktif memanfaatkan kekuatannya untuk mengendalikan situasi. Merasa sudah menemukan ritme penggunaan sihir, Tenosho bertekad untuk memurnikan seluruh bagian gua yang mereka lalui. Ia menggabungkan purification untuk membersihkan kegelapan dengan barrier untuk melindungi kelompoknya. Namun saat Tenosho merasa segalanya mulai terkendali, Fenrir dan para makhluk lain kembali menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan. Reaksi mereka menandakan bahwa ada sesuatu di depan yang tidak biasa, dan mungkin lebih berbahaya daripada kutukan yang selama ini mereka hadapi. Di bagian terdalam lorong, Tenosho akhirnya menemukan sebuah batu besar raksasa yang menghalangi jalan. Batu itu tampak sangat mencolok dan tidak wajar, seolah sengaja berada di sana.
Penemuan ini memberi petunjuk bahwa mungkin ada sesuatu yang disembunyikan, disegel, atau terkurung di baliknya. Saat Tenosho dan kawanan Fenrir mendekati batu besar di ujung gua, tiba-tiba terjadi benturan pada area sekitar mereka. Hal itu membuat Tenosho sadar bahwa batu tersebut bukan penghalang biasa. Ada sesuatu yang aktif dan bergerak dari arah batu itu, seolah-olah batu tersebut sedang diselimuti atau dikendalikan oleh kekuatan aneh. Melihat perilaku batu yang tidak wajar, Tenosho mulai curiga bahwa permukaan batu itu sebenarnya tertutup lapisan kutukan. Ia membandingkannya dengan keadaan Fenrir saat pertama kali mereka bertemu. Tampak ganas, tidak normal, dan seolah kehilangan kendali karena pengaruh kegelapan. Tenosho segera mencoba memakai mantra purification pada batu itu. Namun hasilnya tidak langsung memuaskan. Kutukan pada batu tampak jauh lebih keras dan padat dibanding kutukan yang sebelumnya menempel pada makhluk hidup. Ini membuatnya sadar bahwa cara pemurnian yang selama ini ia pakai mungkin belum tepat untuk benda seperti itu. Di titik ini, Tenosho mulai memahami bahwa kekuatan sihirnya sangat bergantung pada imajinasi yang ia bentuk di kepala. Sebelumnya, ia selalu membayangkan kutukan lenyap begitu saja. Namun untuk batu yang keras dan tebal, ia merasa harus membayangkannya secara berbeda. Bukan hilang seketika, melainkan mengelupas, retak, dan terkikis sedikit demi sedikit sampai benar-benar habis. Setelah mengubah cara berpikirnya, Tenosho kembali menggunakan purification. Kali ini hasilnya jauh lebih efektif. Lapisan hitam pada batu mulai pecah, mengelupas, dan rontok. Yang selama ini terlihat seperti batu besar ternyata hanyalah kerak kutukan yang menutupi sesuatu di dalamnya. Begitu lapisan kutukan hancur, Tenosho terkejut karena menemukan bahwa inti dari batu itu sebenarnya adalah seekor burung kecil. Burung itu dalam keadaan lemah, berlumuran darah, dan hampir tidak sanggup bergerak. Ini membuktikan bahwa kegelapan di gua tersebut tidak hanya menyerang makhluk besar, tetapi juga makhluk-makhluk kecil. Karena burung itu bukan hanya terkutuk, tetapi juga terluka fisik, Tenosho sadar bahwa purification saja tidak akan cukup. Ia perlu melakukan lebih dari sekadar menghapus kutukan. Dari sini, pemahamannya tentang sihir mulai naik ke tingkat baru. Sihir tidak hanya untuk membersihkan, tetapi juga untuk menyembuhkan. Dengan hati-hati, Tenosho menggunakan sihir untuk menutup luka dan sekaligus membersihkan tubuh burung itu. Ia membayangkan luka yang rapat kembali, darah yang hilang, serta tubuh yang kembali bersih dan sehat. Upayanya berhasil, dan burung kecil itu perlahan pulih. Setelah disembuhkan, burung tersebut berubah drastis. Yang tadinya tampak lemah dan kotor kini terlihat cantik, sehat, dan hidup kembali. Tenosho pun terkesan melihat betapa indahnya burung itu setelah terbebas dari luka dan kutukan. Meski ukurannya kecil dan sempat melukainya dengan patukan, Tenosho justru menganggap burung itu menggemaskan. Sikapnya menunjukkan sifat asli Tenosho. Di tengah dunia asing yang berbahaya, ia tetap punya kelembutan hati pada makhluk hidup. Setelah menyelamatkan burung kecil tersebut, Tenosho memutuskan untuk istirahat sebentar. Ia duduk bersama Fenrir dan kawanan yang kini sudah lebih tenang. Burung kecil itu pun tampak nyaman berada di dekatnya, bahkan ikut menempel di sekitarnya. Saat beristirahat, Tenosho mulai memperhatikan bahwa barrier yang ia ciptakan memang benar-benar memancarkan cahaya dan bekerja aktif. Ia belum sepenuhnya memahami mekanismenya, tetapi ia sadar bahwa penghalang itu bukan sekadar tembok diam. Tak lama kemudian, Tenosho melihat bayangan hitam mencoba masuk ke dalam area perlindungan. Namun, barrier itu langsung bereaksi dan menolak masuknya kegelapan. Dari sini, Tenosho menyadari bahwa barrier miliknya tampaknya bisa menyerang, balik, atau mengusir energi gelap yang mendekat. Reaksi barrier terhadap bayangan hitam membuat Tenosho sedikit lega. Untuk sementara, mereka punya tempat aman di tengah gua yang dipenuhi kutukan. Meski begitu, ia tetap belum memahami sepenuhnya bagaimana sihir itu bekerja dan seberapa lama perlindungan itu akan bertahan. Melihat kondisi kawanan itu, Tenosho mulai berpikir lebih jauh.
Mereka semua kemungkinan sudah sangat lama hidup dalam pengaruh kutukan, sehingga mungkin belum makan dengan layak sejak lama. Ia juga teringat bahwa saat pertama kali bertemu, Fenrir terlihat lemah dan pusing, seolah kekurangan tenaga. Di titik ini, peran Tenosho berubah semakin jelas. Ia tidak lagi sekadar pria yang kebetulan terseret ke dunia lain. Ia telah menjadi sosok yang menolong, melindungi, dan memulihkan makhluk-makhluk yang terjebak dalam kegelapan, mulai dari Fenrir, kawanan serigala, hingga seekor burung kecil. Bagian ini menandai perubahan penting dalam cerita. Jika sebelumnya fokus cerita adalah bertahan hidup dan memahami situasi, kini arah cerita mulai bergeser ke pemulihan wilayah terkutuk, membangun hubungan dengan para penghuni gua, dan mencari tahu sumber sebenarnya dari kegelapan yang menyelimuti tempat itu. Setelah berhasil menenangkan keadaan untuk sementara, Tenosho sadar bahwa ia tidak bisa terus bergerak tanpa rencana. Hal pertama yang harus ia pikirkan bukan lagi hanya soal kutukan, tetapi juga cara bertahan hidup. Ia mulai memikirkan tempat aman untuk tidur, persediaan makanan, dan sumber air. Di tengah situasi yang absurd dan berbahaya, Tenosho meneguhkan niatnya. Ia tidak ingin mati sia-sia di dunia asing karena terseret kejadian yang tidak masuk akal. Bagi Tenosho, tujuan utamanya kini sederhana namun kuat, bertahan hidup apapun caranya. Tenosho menilai bahwa Gua Fenrir sejauh ini adalah tempat terbaik untuk beristirahat. Bila seluruh bagian gua bisa dipurifikasi dan diamankan, maka tempat itu bisa menjadi markas sementara yang cukup aman untuk tidur dan memulihkan tenaga. Namun Tenosho juga menyadari satu hal penting. Selama bayangan hitam masih terus bereaksi dengan barrier, berarti kutukan itu pasti masih memiliki sumber dari luar atau dari bagian yang lebih dalam. Selama sumber ini belum ditemukan, gua tidak akan pernah benar-benar aman. Untuk menemukan sumber kutukan, Tenosho kembali memakai sihir spatial awareness. Kali ini, ia tidak hanya memakainya untuk melihat lorong di dekatnya, tetapi mencoba mendapatkan gambaran struktur gua secara lebih luas. Sayangnya, bayangan gelap di sekeliling terlalu padat, sehingga ia hanya bisa melihat area yang berada di dalam jangkauan barrier. Karena tidak bisa menembus kegelapan dari dalam, Tenosho mulai berpikir bahwa ia memerlukan sihir yang memungkinkan dirinya melihat gua dari perspektif berbeda, seolah-olah dari kejauhan atau dari atas. Ia teringat pada konsep seperti penglihatan jarak jauh atau clairvoyance, tetapi belum menemukan bayangan yang tepat. Di tengah kebingungan itu, Tenosho teringat pada drone berkamera yang pernah ia lihat di dunianya. Ia membayangkan alat yang bisa melayang di udara dan menampilkan pandangan dari atas ke layar. Dari memori itulah, ia akhirnya mendapatkan bentuk konsep sihir yang lebih jelas. Berbekal gambaran tentang drone dan monitor, Tenosho mencoba mengucapkan mantra clairvoyance. Awalnya, ia sempat kaget dengan sensasi yang muncul, tetapi sihir itu benar-benar berhasil. Ia seolah mendapat tampilan visual dari atas, seperti sedang melihat keadaan area sekitar dari sudut pandang burung. Dari hasil clairvoyance, Tenosho akhirnya melihat bahwa tempat yang selama ini ia kira gua ternyata sebenarnya berada di dalam gunung batu raksasa. Mulut gua hanyalah pintu kecil menuju tubuh gunung yang jauh lebih besar. Ini membuatnya sadar bahwa skala kutukan yang ia hadapi mungkin jauh lebih luas daripada dugaannya. Melihat besarnya gunung itu, Tenosho mulai bertanya-tanya apakah menghapus bayangan hitam berarti sama dengan mengembalikan kutukan ke sumbernya. Ia juga berpikir bahwa mungkin seluruh area gunung itu sendiri telah menjadi pusat dari kutukan yang menyelimuti wilayah tersebut. Setelah memahami skala ancaman, Tenosho mengambil keputusan berani. Ia akan mencoba memurnikan seluruh area yang terlihat tercemar, bukan lagi hanya bagian-bagian kecil. Bersamaan dengan itu, ia tetap menyiapkan barrier untuk melindungi dirinya dan kawanan Fenrir dari kemungkinan serangan balik. Ketika sihir pemurnian dalam skala besar dijalankan, Tenosho merasakan sesuatu seperti ada energi yang keluar dari tubuhnya. Sensasi itu aneh baginya, dan ia mulai menduga bahwa mungkin itulah bentuk nyata dari tenaga sihir yang selama ini ia gunakan tanpa benar-benar memahaminya.
Tak lama kemudian, area sekitar menunjukkan perubahan yang nyata. Cahaya menyebar, kegelapan memudar, dan suasana yang sebelumnya berat perlahan menjadi lebih bersih. Bagi Tenosho, hasil ini terasa sangat memuaskan karena menandakan sihirnya benar-benar bekerja dalam skala besar. Beberapa waktu kemudian, Tenosho kembali mengamati hasilnya. Setelah sekitar 1 jam, ia menyadari bahwa bayangan gelap yang tersisa ternyata memiliki pola tertentu. Kegelapan itu seolah-olah tidak datang dari udara atau dari dinding, melainkan dari satu titik sumber. Pada akhirnya, Tenosho berhasil memahami asal mula bayangan itu. Ia terkejut ketika menyadari bahwa sumbernya bukan sekadar benda atau makhluk tersembunyi, melainkan tanah itu sendiri. Dengan kata lain, kegelapan yang selama ini menyebar ternyata muncul dari bumi atau akar wilayah tersebut. Setelah mengetahui bahwa sumber kutukan berasal dari tanah, Tenosho memutuskan untuk tidak lagi memurnikan bagian kecil satu persatu. Ia memilih pendekatan yang jauh lebih besar, memperluas jangkauan sihirnya ke permukaan tanah dan ke bagian yang lebih dalam. Tenosho lalu membayangkan sebuah barrier raksasa yang menutupi area tanah yang terinfeksi. Tujuannya bukan sekadar melindungi, tetapi juga memaksa kutukan mundur kembali ke asalnya. Ini menunjukkan bahwa ia mulai memakai sihir secara lebih strategis, bukan hanya reaktif. Untuk memperbesar efeknya, Tenosho tidak hanya memakai purification, tetapi juga menggabungkannya dengan barrier dan enhance. Dengan kombinasi itu, ia mencoba membersihkan, menekan, dan menstabilkan area sekaligus dalam satu tindakan besar. Upaya itu tampaknya berhasil. Kegelapan yang menyebar dari tanah perlahan-lahan terdorong kembali, seolah dipaksa mundur oleh lapisan barrier dan pemurnian yang terus menekan dari segala arah. Ini menjadi salah satu penggunaan sihir terbesar yang pernah dilakukan Tenosho sejauh ini. Meski tubuhnya tidak terasa hancur, Tenosho mulai mengakui bahwa secara mental ia sangat kelelahan. Semua tekanan sejak tiba di dunia lain, kecelakaan, kebingungan, ketakutan, sihir, dan kutukan, akhirnya mulai menumpuk di pikirannya. Dalam keadaan itu, Tenosho terus memikirkan satu hal. Ia ingin pulang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri apa yang harus dilakukan berikutnya, dan mengakui bahwa tangannya sampai gemetar karena stres dan kecemasan. Di saat Tenosho sedang rapuh, Fenrir kembali mendekat dan bersandar padanya. Meski tubuh Fenrir besar dan berat, kehadiran makhluk itu justru membuat Tenosho lebih tenang. Untuk sesaat, Fenrir menjadi penenang emosional bagi Tenosho di tengah tekanan yang luar biasa. Momen ini memperkuat hubungan mereka. Fenrir bukan lagi sekadar makhluk yang diselamatkan Tenosho, tetapi mulai berperan sebagai rekan dan pelindung batin. Tenosho sendiri sampai bertanya-tanya apakah Fenrir benar-benar hanya seekor beast liar karena sikapnya terasa sangat memahami. Setelah itu, cerita beralih ke tempat lain, sebuah istana atau pusat kekuasaan. Di sana terlihat sebuah batu sihir yang melayang di atas altar, menandakan bahwa kutukan di hutan ternyata terkait dengan kekuatan atau ritual dari pihak luar. Seseorang melaporkan kepada penguasa bahwa ada cahaya putih muncul dari pusat hutan. Ini sangat penting, karena cahaya itu kemungkinan besar adalah dampak dari sihir pemurnian Tenosho yang mulai membersihkan wilayah terkutuk. Alih-alih khawatir, sang penguasa tua justru menafsirkannya sebagai perlawanan terakhir hutan sebelum benar-benar mati. Sikapnya menunjukkan bahwa ia bukan pihak netral, melainkan seseorang yang menghendaki kehancuran hutan. Lalu terlihat bahwa batu sihir itu diberi tenaga melalui pengorbanan darah manusia. Ada banyak korban tergeletak di sekitar altar, dan energi mereka tampaknya dipakai untuk memperkuat batu tersebut. Ini menandakan bahwa kutukan hutan bukan bencana alam, melainkan hasil ritual yang disengaja. Dari percakapannya, penguasa itu tampak mengincar sesuatu yang sangat besar, menguasai hutan yang disebut sebagai pusat dunia. Ia juga yakin bahwa para beast kuat di hutan akan segera mati. Artinya, ia sengaja melemahkan seluruh penghuni hutan agar dapat mengambil alih wilayah itu. Di titik ini, hutan tidak lagi terlihat hanya sebagai tempat terkutuk.
hutan itu kini tampak sebagai wilayah penting yang diperebutkan, dan kutukan menjadi alat untuk menghabisi para penghuni kuat, sekaligus merebut kendali atas pusat kekuatan dunia. Bagian berikutnya memberi petunjuk bahwa sebuah kerajaan, yaitu Kerajaan Envelas, telah memasang semacam mantra pengawasan menyeluruh atas seluruh hutan. Ini berarti keadaan hutan bukan hanya diketahui, tetapi juga dipantau secara aktif oleh pihak kerajaan. Akibat dari kutukan dan pengaruh jahat itu, banyak holy beast menghilang, sementara iblis atau makhluk jahat justru makin banyak bermunculan di hutan. Ini memperjelas bahwa keseimbangan alam di tempat itu benar-benar sedang dihancurkan secara sistematis. Dengan semua pengungkapan ini, jelas bahwa masalah yang dihadapi Tenosho bukan hanya soal bertahan hidup atau menyelamatkan Fenrir. Ia kini tanpa sadar terlibat dalam konflik besar antara kekuatan jahat dari luar dan makhluk-makhluk penjaga hutan yang sedang menuju kepunahan. Di sisi lain, percakapan para tokoh di luar hutan menegaskan bahwa kehancuran ini bukan masalah kecil. Selama 200 tahun terakhir, tidak ada negara yang benar-benar mampu melawan bencana di hutan itu. Akibatnya, beberapa negara di sekitar wilayah hutan bahkan telah lenyap satu persatu. Terungkap pula bahwa Kerajaan Envelas telah mengorbankan sangat banyak nyawa demi mempertahankan atau memperkuat mata sihir jahat yang mengawasi hutan. Pengorbanan itu bukan sesuatu yang kecil, melainkan telah berlangsung dalam jumlah besar dan menjadi fondasi dari bencana yang sedang terjadi. Orang-orang yang membahas situasi itu menyadari bahwa bila keadaan terus berlanjut, negeri mereka sendiri pun bisa musnah, seperti negara-negara lain sebelumnya. Mereka bahkan mulai menerima kemungkinan pahit bahwa manusia akan segera mendominasi dunia, sementara kekuatan-kekuatan lama dan makhluk-makhluk hutan akan tersingkir. Setelah semua kejadian besar itu, sudut pandang kembali ke Tenosho. Meski terlibat dalam konflik besar, ia tetap memikirkan hal yang sangat sederhana. Bagaimana bertahan hidup hari ini? Ia butuh tempat aman, air, makanan, dan waktu untuk menenangkan diri. Dalam keadaan lelah dan bingung, Tenosho sempat memanjatkan semacam doa atau harapan pada Dewa Pencipta, berharap ada petunjuk atau bantuan untuk menghadapi semua kekacauan ini. Ini menunjukkan bahwa meski ia kuat dan cepat belajar sihir, ia tetap manusia biasa yang sedang tertekan. Setelah pemurnian berskala besar, suasana hutan mulai berubah. Langit yang sebelumnya tertutup kelam akhirnya tampak biru kembali. Momen ini memberi kesan bahwa usaha Tenosho benar-benar mulai memulihkan alam di sekitar mereka. Melihat Fenrir belum pergi setelah semua selesai, Tenosho perlahan menyadari bahwa ia tidak ingin sendirian. Ia lalu dengan jujur meminta agar Fenrir tetap menemaninya. Ini menandai perubahan besar. Dari pertemuan yang penuh ancaman, kini Tenosho justru menginginkan kebersamaan dengan makhluk itu. Karena merasa belum bisa memahami bahasa mereka sepenuhnya, Tenosho berpikir setidaknya ia bisa membangun hubungan lewat nama. Ia lalu memutuskan memberi nama pada Fenrir putih besar yang pertama kali ia selamatkan. Fenrir putih dengan bulu putih keperakan itu akhirnya diberi nama Koa. Nama itu muncul dari kesan pertama Tenosho terhadap warna bulunya yang indah. Pemberian nama ini sangat penting karena bagi para Fenrir, itu bukan sekadar panggilan, tetapi bentuk pengakuan dan ikatan. Setelah Koa, Tenosho juga memberi nama pada makhluk-makhluk lain yang ada bersama mereka. Dari halaman yang kamu kirim, nama-nama yang diberikan adalah Soa untuk Fenrir betina hio, untuk Fenrir jantan lain kuru, dan Sion untuk dua serigala berbulu hitam putih. Cai untuk satu-satunya yang dianggap seperti anjing karen untuk burung kecil yang tadi ia selamatkan. Saat memberi nama, Tenosho tampak senang dan cukup bangga dengan pilihannya. Walau secara lucu teringat bahwa dulu adiknya pernah menganggap selera namanya buruk. Adegan ini memberi suasana ringan setelah ketegangan panjang, sekaligus memperlihatkan sisi lembut dan kekanak-kanakan Tenosho. Bagi Tenosho, memberi nama mungkin hanya cara agar lebih mudah memanggil mereka. Namun bagi para Fenrir, tindakan itu punya arti jauh lebih besar. Mereka merasa bahwa manusia yang menyelamatkan mereka kini telah mengakui keberadaan mereka sebagai individu
bukan sekadar hewan liar. Koa, yang sebelumnya adalah Raja Fenrir, tampak sangat terpengaruh oleh tindakan Tenosho. Ia menyadari bahwa dirinya telah diberi nama oleh manusia yang ia hormati. Ini menjadi momen emosional yang memperdalam rasa hormat dan kedekatannya pada Tenosho. Di antara kelompok Fenrir mulai tumbuh kesepakatan bahwa Tenosho bukan manusia biasa. Ia bukan hanya penyelamat, tetapi sosok yang punya kekuatan sihir besar, kemampuan menyembuhkan, dan kini juga telah membangun ikatan personal dengan mereka. Dalam pembicaraan para Fenrir, terungkap bahwa mereka mulai menganggap Tenosho sebagai sosok yang layak ditaati sebagai pemimpin atau tuan. Alasannya jelas. Berkat dirinya, mereka selamat, pulih, dan bahkan kekuatan mereka mulai kembali. Salah satu poin penting yang diakui para Fenrir adalah bahwa dengan berada di sisi Tenosho, mereka memperoleh manfaat besar. Beberapa dari mereka bahkan mengatakan bahwa kekuatan sihir mereka telah pulih kembali, atau setidaknya mulai membaik secara signifikan. Makhluk yang semula dikira anjing ternyata disebut sebagai direwolf. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada alasan baginya untuk menolak mematuhi Tenosho, apalagi karena ia telah diberi perlindungan dan tempat di antara para Fenrir. Dengan pulihnya para Fenrir dan tumbuhnya rasa hormat pada Tenosho, kelompok itu kini memiliki arah yang lebih jelas. Mereka bukan lagi kawanan yang tercerai-berai oleh kutukan, tetapi mulai menjadi sekutu yang terorganisasi. Setelah urusan nama selesai, Tenosho langsung kembali ke kenyataan. Ia bertanya pada Koa dan yang lain apakah mereka tahu tempat yang ada airnya. Ini menunjukkan bahwa meski sedang berada di tengah kisah fantasi besar, ia tetap sangat praktis. Bertahan hidup tetap prioritas utama. Begitu pertanyaan itu diajukan, beberapa dari mereka langsung bereaksi seolah ingin menjadi yang pertama membantu. Ada yang mengatakan akan menuntunnya, dan ada pula yang tidak mau kalah. Momen ini menunjukkan bahwa para makhluk itu sekarang benar-benar ingin berguna bagi Tenosho. Pada titik ini, posisi Tenosho berubah total dibanding awal cerita. Ia yang tadinya bangun sendirian, lemah, dan tersesat di hutan kini, telah memiliki kawanan pendamping, makhluk-makhluk yang menghormatinya, dan rekan-rekan yang bersedia membantunya mencari jalan bertahan hidup. Setelah Tenosho meminta bantuan untuk mencari sumber air, Koa dan kawanan langsung bergerak cepat. Mereka tampak sangat bersemangat untuk membantu, sampai Tenosho kewalahan sendiri dan harus berteriak agar mereka menunggunya. Meski belum lama saling mengenal, para Fenrir dan makhluk lain itu sudah bertindak seolah-olah mereka benar-benar ingin berguna baginya. Hal ini membuat Tenosho sadar bahwa ia kini tidak lagi berjalan sendirian di dunia asing itu. Tak lama kemudian, kelompok itu sampai di sebuah area berair di tengah hutan. Awalnya, Tenosho sempat mengira bahwa akhirnya mereka berhasil menemukan sumber air yang dibutuhkan untuk minum dan bertahan hidup. Namun, setelah dilihat lebih dekat, air tersebut tampak keruh, kotor, dan seperti air rawa atau genangan hutan. Bukan jenis air yang aman diminum. Tenosho langsung ragu, karena meskipun itu tetap air, kualitasnya terlalu buruk untuk dijadikan sumber utama. Tenosho lalu menyadari bahwa sekadar memurnikan air keruh itu belum tentu cukup. Mungkin airnya bisa dibersihkan sedikit, tetapi tetap saja itu bukan sumber air ideal. Ia membutuhkan air yang benar-benar bersih dan aman, bukan sekadar air yang mungkin bisa dipakai. Walaupun sumber air itu ternyata tidak memuaskan, Tenosho tetap memuji usaha mereka. Ia secara khusus memberi apresiasi kepada Kuro dan Shion yang tampaknya berperan besar dalam membawanya ke tempat itu. Momen ini memperlihatkan bahwa Tenosho bukan hanya memerintah, tetapi juga menghargai bantuan sekecil apapun. Setelah memastikan air itu tidak cocok, Tenosho kembali memikirkan kebutuhan dasarnya dengan cara yang sangat realistis. Ia membayangkan betapa enaknya kalau ada mata air bersih di dalam wilayah aman mereka, seperti air jernih yang ia kenal di Jepang. Di tengah rasa lelah dan frustrasi, Tenosho teringat pada air bersih di dunia asalnya. Kenangan tentang air yang jernih dan mudah didapat itu memunculkan satu gagasan baru di kepalanya. Kalau ia bisa memurnikan,
menyembuhkan, membuat barrier, dan memakai sihir lain, mengapa ia tidak mencoba menciptakan air? Tanpa disangka, saat gagasan itu terbentuk dengan jelas di benaknya, air benar-benar keluar dari tangannya melalui sihir. Peristiwa ini mengejutkan Tennosho sendiri karena sebelumnya ia belum sadar bahwa kemampuannya bisa sampai sejauh itu. Momen ini sangat penting karena untuk pertama kalinya Tennosho memahami bahwa sihirnya tidak hanya berguna untuk melawan kutukan atau menyelamatkan makhluk lain. Sihirnya juga bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk sesuatu yang paling mendasar, air. Dengan munculnya air lewat sihir, Tennosho kini memiliki harapan yang jauh lebih nyata untuk bertahan hidup. Sebelumnya, ia hanya mengandalkan alam dan keberuntungan, tetapi sekarang ia mulai punya kemampuan untuk menciptakan sendiri apa yang ia butuhkan. Di titik ini, Tennosho bukan lagi sekadar orang tersesat yang pasrah pada keadaan. Ia telah berubah menjadi seseorang yang bisa melindungi diri dan kelompoknya, memulihkan wilayah terkutuk, menyembuhkan makhluk hidup, dan kini bahkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti air. Penemuan sihir air ini menutup bagian cerita dengan sangat penting. Kini Tennosho sudah memiliki sekutu dalam diri Koa dan kawanan, tempat aman sementara, dan kemungkinan sumber air lewat sihirnya sendiri. Artinya, ia akhirnya mulai punya fondasi nyata untuk hidup di dunia baru ini, bukan hanya bertahan dari hari ke hari. Koa dan kawanan membawa Tennosho mencari air, tetapi sumber yang mereka temukan ternyata hanyalah genangan keruh yang tidak layak digunakan. Meski kecewa, Tennosho tetap menghargai usaha mereka. Saat memikirkan air bersih seperti yang ia kenal di Jepang, ia dapat ide baru. Mungkin ia bisa menciptakan air lewat sihir. Ternyata dugaannya benar. Air muncul langsung dari tangannya, membuka kemungkinan besar bahwa sihirnya tidak hanya berguna untuk pemurnian dan penyembuhan, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Penemuan ini menjadi langkah penting bagi Tennosho untuk benar-benar bertahan hidup di dunia lain bersama kawanan barunya. Inti perkembangan. Cerita pada bagian ini Koa dan kawanan membantu Tenno mencari air sumber. Air alami yang ditemukan ternyata tidak layak pakai Tenno. Sho tetap menghargai usaha mereka. Ia menyadari sihir bisa dipakai bukan hanya untuk bertarung atau memurnikan. Untuk pertama kalinya, Tenno berhasil menciptakan air dengan sihir. Peluangnya untuk bertahan hidup kini jauh lebih besar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.